Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alvin Azri Nugraha akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada praktikum kalorimeter. Yang pertama ada rumusan masalah, yakni bagaimana cara menentukan kalori jenis pada zat padat dari benda. Yang kedua, bagaimana cara menentukan kapasitas kalori dari kalorimeter. Dan tujuan dari praktikum kali ini menentukan kalori jenis pada zat padat dan menentukan kapasitas kalori dari kalorimeter. Dasar teori yang digunakan pada praktikum kali ini ialah kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu zat ke zat lain akibat adanya perbedaan suhu dari kedua zat atau lebih tersebut. Kalor disimbolkan dengan huruf Q. Pada abad ke-18, sejumlah ilmuwan melakukan percobaan dan menemukan bahwa besar kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu zat yang besarnya delta T sebanding dengan massa zat tersebut. Secara matematis, kalor dapat ditentukan sebagai berikut. Dengan persamaan, Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau jenis zat adalah besaran karakteristik dari zat yang disebut kalau jenis zat. Kalau jenis suatu zat dinyatakan dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius atau kilokalori per kilogram derajat Celcius. Azas Black menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalori dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda bersuhu lebih rendah. Yang apabila dirumuskan, maka Q lepas sama dengan Q serap. Adapun kesetimbangan termal dalam percobaan kalorimeter terjadi ketika dua lebih zat dengan suhu berbeda diisolasi dalam sistem yang sama, sehingga terjadi pertukaran energi dalam bentuk panas sehingga mencapai suhu yang sama. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada air, water heater, set kalorimeter, logam, ada dua buah logam di sini, kemudian ada lap, gelas ukur dan termometer. Kemudian kita masuk pada prosedur percobaan. Yang pertama, sediakan alat yang akan digunakan, lalu ukur berat kalorimeter serta pengaruhnya sebelum diberi air. Masukkan air ke dalam kalorimeter menggunakan gelas ukur. Yang keempat, ukur berat kalorimeter serta pengaduk setelah diberi air. Yang kelima, ukur suhu kalorimeter dan air. Yang keenam, panaskan air kemudian ukur suhunya. Yang ketujuh, masukkan air panas ke dalam air dingin yang pada kalorimeter. Kedelapan, aduk secara perlahan hingga mencapai suhu kesetimbangan. Pada percobaan selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama, namun mengganti air panas dengan benda padat yang telah dipanaskan untuk menentukan kalori jenisnya. Hipotesis pada praktikum kali ini adalah yang pertama, kalorimeter yang akan digunakan berbahan dasar tembaga dengan nilai kalori jenis pada literatur yakni 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian, benda kedua mempunyai kalori jenis lebih besar daripada benda pertama. Kemudian kita masuk pada analisis data untuk mencari kalori jenis pada kalorimeter menggunakan air panas dengan massa 75 gram, kalori jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian air dingin dengan massa 75 gram, kalori jenisnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dengan suhu 27 derajat Celcius. Di sini mendapatkan suhu kesetimbangan di 41 derajat Celcius. Dengan menggunakan persamaan Q lepas sama dengan Q terima, maka kita dapat menemukan nilai dari kalorimeternya, yakni sebesar 112,5 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang kedua, untuk mencari kalori jenis zat padat yang kedua, kita masih menggunakan persamaan yang sebelumnya dengan massa benda tersebut yakni 85,6 gram dengan suhu 7 dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 73 derajat Celcius dengan massa air 199,96 gram dengan kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dengan suhu air 26,5 derajat Celcius. Didapatkanlah suhu kesetimbangan yakni 28 derajat Celcius. Kita menggunakan persamaan sebelumnya yang Q lepas sama dengan Q terima, kemudian MC delta T sama dengan MC delta T ditambah C dikali delta T, maka didapatkanlah nilai 392,17 Joule per kilogram derajat Celcius. Begitupun pada benda kedua masih menggunakan persamaan yang sama, namun dengan massa benda yakni 101,08 gram dengan suhu 63 derajat Celcius, dengan massa air 254,26 gram dengan kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dengan suhu air 26,5 derajat Celcius. Didapatkan suhu kesetimbangan di 29 derajat Celcius. Maka hasil yang diperoleh ialah 858,6617
Joule per kilogram derajat Celcius. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Dalam menentukan kalor jenis, kita harus sangat teliti karena perubahan suhu akibat kesalahan sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Pada percobaan kali ini, kami memperoleh nilai untuk kalor jenis kalorimeter yakni di 112,5 Joule per kilogram, atau benda yang dimaksud adalah timbal dengan presentasi kesalahan 13%. Kemudian kalor jenis benda pertama yakni 392,17 Joule per kilogram derajat Celcius. Pada literatur memperoleh nilai bendanya termasuk dalam tembaga dengan presentasi kesalahan 0,5%. Dan kalor jenis benda kedua yakni 858,661 Joule per kilogram derajat Celcius. Benda yang termasuk pada kalor jenis tersebut yakni aluminium dengan presentasi kesalahan 4,5%. Nah, berdasarkan hipotesis kami, maka untuk percobaan kalor jenis kalorimeter salah, yakni kami memperoleh nilai 112,5 yang mana harusnya mendekati pada nilai 390. Untuk hipotesis yang kedua benar karena benda kedua mempunyai kalor jenis lebih besar daripada kalor jenis benda pertama. Pada praktikum ini ada hal yang harus diperhatikan, yakni pada penutup kalorimeternya tersebut terdapat celah berupa lubang, yang mana pada saat praktikum berlangsung kami menutupnya dengan jari. Maka dari itu paling tidak ada suhu yang berpindah dari air panas ke jari gitu. Makanya nilai yang kami peroleh untuk kalor jenis kalorimeter tersebut lumayan jauh dari hipotesis yang kami buat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.